Shalom, selamat pagi saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Renungan Pagi dan Doa Pagi, di mana melalui program ini setiap hari saudara akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan dan saudara akan didoakan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui doa dan kebenaran firman Tuhan di dalam video ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami sungguh bersyukur buat segala kebaikan Tuhan. Terima kasih buat waktu yang Tuhan beri, buat hari yang baru yang Tuhan beri. Dan di pagi hari ini kembali kami akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Kami siapkan hati dan pikiran kami. Kami siap untuk diberkati melalui firman Tuhan, dikuatkan, dihiburkan, diteguhkan melalui firman Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, Engkau mengurapi hamba dalam menyampaikan firman-Mu, dan Engkau mengurapi setiap hati dan pikiran anak-anak-Mu, sehingga firman-Mu akan tertanam dan bertumbuh dalam hidup mereka dan hidup mereka diberkati. Terima kasih Bapa yang baik, kami siap merenungkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Adapun teks firman Tuhan yang menjadi dasar bagi renungan kita di pagi hari ini saudara, sebelum kita melaksanakan segala aktivitas kita, adalah dari Mazmur pasal yang ke-91 ayat 14 sampai ayat 16. Saya akan membacakan dan menjelaskan firman Tuhan ini saudara. Pastikan hari ini saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Mazmur 91 ayat 14 sampai 16. Demikian firman Tuhan. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Saudara, konteks dari Mazmur pasal 91 ini adalah bagian dari doa Musa. Dan di dalam doa Musa ini, Musa menegaskan bahwa Tuhan itulah tempat perlindungan, Tuhan itulah tempat perteduhan, Tuhan yang menyelamatkan umat-umatnya. Itu mulai di pasal yang ke-90 saudara. Dan kemudian di pasal 91 khususnya ayat 14 sampai ayat 16, di sana firman Tuhan yang datang dan menegaskan apa yang dia kerjakan, apa yang dia lakukan, apa yang dijanjikan kepada umat-umatnya, di mana firman Allah menegaskan bahwa aku akan meluputkannya. Itu ada di ayat 14. Tuhan memberi keluputan. Dan kemudian dia juga berkata, aku membentenginya. Tuhan melindungi. Dan kemudian ayat 15, aku akan menjawab dia. Allah menjawab umat-umatnya. Dan kemudian lebih lagi dia berkata, aku menyertai dia dalam kesesakan. Tuhan menyertai dalam kesesakan, penderitaan, beban berat, persoalan hidup anak-anaknya. Tuhan menyertai. Bahkan dia berkata, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Tuhan memberi keluputan. Tentu yang membutuhkan keluputan adalah ketika ada dalam situasi terancam, situasi bahaya. Tetapi Tuhan meluputkan, bahkan memuliakan, mengangkat derajat dari umat-umatnya. Bahkan dia berkata juga ayat yang ke-16, dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Tuhan memberi panjang umur kepada umat-umatnya. Dan di bagian terakhir dikatakan, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku.
Saudara, kalau kita membaca ayat 14 sampai ayat 16 ini, begitu berlimpahnya dengan janji-janji Tuhan bagi setiap kita. Bukankah luar biasa hidup sebagai anak-anak Tuhan, hidup sebagai umat-umat Tuhan, di mana janji-janjinya berlimpah atas kehidupan kita, saudara. Dan Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang iya dan amin, yang tidak akan pernah memungkiri dan mengingkari janjinya. Kalau begitu limpahnya janjinya atas kehidupan kita, sekarang yang menjadi pertanyaannya adalah bagaimana supaya janji-janji itu digenapi di dalam kehidupan kita. Saya percaya saat ini setiap kita merindukan janji-janji firman Tuhan tersebut digenapi dalam hidup kita. Bahkan tadi dikatakan bahwa Dia menyertai, meluputkan kita dari kesesakan. Mungkin saat ini saudara sedang mengalami kesesakan. Ada masalah, ada persoalan, bahkan hidup sudah terhimpit oleh masalah dan persoalan. Dan dalam kesesakan itu, saudara, janji Tuhan berkata Dia luputkan, Dia sertai, Dia bentengi kita, Dia beri keselamatan bagi kita, bahkan Dia muliakan kita, saudara. Dan Dia beri umur panjang bagi kita. Luar biasa janji-janji firman Tuhan. Tetapi yang menjadi pertanyaannya sekarang, saudara, bagaimana supaya janji tersebut digenapi dalam hidup kita? Maka hal pertama yang ditekankan oleh Tuhan adalah di ayat 14 tadi, bagian pertama dikatakan, sungguh hatinya melekat kepada Aku. Kepada siapa Tuhan berikan janji-janji penyertaan, keluputan, keselamatan, panjang umur dan sebagainya? Kepada orang yang hatinya melekat kepada Tuhan, hatinya dekat kepada Tuhan, hatinya rindu akan Tuhan, melekat kepada Tuhan. Saudara, seringkali orang-orang yang mengikut Tuhan salah persepsi, saudara. Mereka dalam kesesakan, dalam penderitaan, dalam kebutuhan dan sebagainya, mereka membutuhkan campur tangan Tuhan, mujizat Tuhan, keluputan, berkat Tuhan dan sebagainya. Dan yang mereka rindukan adalah hal itu, berkat itu, mujizat itu, keluputan itu, jawaban doa itu yang mereka butuhkan. Hati mereka melekat ke sana. Nah, itu sebabnya seringkali kita tidak mengalami mujizat, berkat-berkat. Kenapa? Karena hati kita salah. Hati kita melekat kepada berkat itu, hati kita melekat kepada mujizat itu, jawaban doa itu. Padahal kepada siapa Tuhan melakukan mujizat ini? Sekali lagi ayat 14 tadi, sesungguhnya hatinya melekat kepadaku, kata Tuhan, maka Aku meluputkan, membentengi, seterusnya dan seterusnya. Hari ini kalau saudara sedang ada dalam kesesakan atau apapun situasi dan kondisi hidup saudara, dan saudara rindu mengalami janji Tuhan yang berlimpah di ayat 14 sampai 16 ini, yang pertama harus ada, yang harus saudara sadari dan harus saudara lakukan dalam kehidupan saudara adalah miliki hati yang melekat kepada Tuhan. Rindu keberhasilan, biarlah hati saudara bukan melekat kepada keberhasilan, tetapi kepada Tuhan yang melakukan mujizat keberhasilan. Saudara rindu jawaban doa, biarlah hati kita bukan melekat kepada jawaban doa, tapi hati kita melekat kepada Tuhan, si penjawab doa, yang menjawab doa. Kalau hari ini saudara rindu pemulihan, berkat berlimpah, biarlah hati saudara tidak melekat kepada berkat, tetapi melekat kepada Tuhan yang memberikan dan menganugerahkan berkat dalam hidup saudara. Puji Tuhan saudara, biarlah hari ini kita jalani sepanjang hari ini dengan hati yang melekat kepada Tuhan. Maka dengan demikian kita akan menyaksikan dan mengalami janji-janji Tuhan dilimpahkan dalam kehidupan kita. Dan kemudian selanjutnya dikatakan saudara, masih di ayat 14 bagian B, Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Yang kedua, janji Tuhan ini akan dinyatakan, digenapi, dilimpahkan bagi orang yang mengenal Tuhan.
Artinya saudara, kalau kita rindu mengalami janji Tuhan, milikilah pengenalan yang benar akan Tuhan. Kenallah Dia. Bagaimana supaya kita mengenal Dia? Kembali, dekatlah dengan Tuhan, intimlah dengan Tuhan. Kedekatan dengan Tuhanlah yang akan membawa saudara kepada pengenalan akan Dia. Mujizat tidak akan membawa saudara kepada pengenalan akan Tuhan. Dalam pelayanan Yesus, saudara, begitu banyak orang yang mengalami mujizat-mujizat. Berbondong-bondong orang, dan mereka melihat, menyaksikan mujizat. Tetapi saat Yesus disalibkan, tidak ada yang ada di sana. Semua lari, saudara. Pada akhirnya murid-muridnya yang bertahan. Sekalipun Petrus sempat menyangkal Yesus, tapi pada akhirnya dia bertahan bahkan sampai mati bagi Kristus. Kenapa? Karena pengenalan. Pengenalan akan Tuhan yang membuat orang bertahan ikut Tuhan. Pengenalan akan Tuhan yang membuat orang mengalami janji-janji firman Tuhan. Itu sebabnya kalau hari ini saudara membutuhkan janji Tuhan digenapi, saudara rindu berkat Tuhan, kelimpahan, mujizat dan sebagainya, biarlah dalam kehidupan saudara intim dengan Tuhan sehingga saudara semakin mengenal Dia. Kenal Tuhan yang saudara sembah. Itu yang kedua, saudara. Kemudian yang ketiga, di ayat yang ke-15 dikatakan, bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkan, dan seterusnya dan seterusnya. Dia akan nyatakan janji-janjinya bagi siapa? Yang ketiga, bagi orang yang berseru, berdoa, berharap kepada Tuhan. Kamu tidak menerima apa-apa karena kamu tidak berdoa, kata firman Tuhan. Seringkali kita menuntut, kenapa aku belum mengalami ini? Kenapa si anu diberkati, aku tidak? Sudahkah saudara berdoa? Dan di dalam Yakobus dikatakan, saudara, ataupun kamu berdoa tetapi kamu juga tidak menerimanya karena kamu salah berdoa. Karena apa yang kamu doakan hendak kamu gunakan untuk memuaskan hawa nafsumu. Sudahkah kita berdoa hari ini? Dan sudahkah kita berdoa dengan benar? Dengan tujuan yang benar? Seruan-seruan kita bukan untuk memuaskan hawa nafsu kita, tapi seruan-seruan kita adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Firman Allah berkata, bila ia berseru kepadaku, aku menjawab, aku menyertai, aku meluputkan, ku beri panjang umur, kepadanya ku perlihatkan keselamatan. Wow, saudara, itu janji-janji Tuhan yang berlimpah, yang luar biasa, yang Dia nyatakan bagi umat-umatnya. Itu sebabnya hidup berdoa. Apakah hari ini saudara masih berdoa? Adakah beban saudara, persoalan saudara? Seringkali ketika kita memiliki beban dan persoalan, saudara, kita mengeluh atas persoalan tersebut. Hari-hari kita dipenuhi oleh keluhan atas persoalan tersebut, bukannya dipenuhi oleh doa, memohon, berseru kepada Tuhan, menyatakan mujizatnya atas persoalan yang kita alami, tetapi keluhan yang seringkali ada. Kalau saya dan saudara mengalami, rindu mengalami janji Tuhan, mujizat Tuhan, maka hiduplah dalam seruan dan doa kepada Tuhan. Puji Tuhan, saudara, hari ini begitu indahnya firman Tuhan, di mana Dia menyatakan janji-janjinya yang berlimpah, bahwa Dia mendengar, Dia menyertai, meluputkan, memberi panjang umur, memberi keselamatan dan sebagainya. Dia membentengi. Bukankah itu semua yang kita butuhkan hari ini? Sebentar lagi saudara akan melakukan aktivitas saudara. Bukankah janji-janji ini yang saudara butuhkan? Sebelum kita akan berdoa bersama, saudara, tetapkan dalam hati saudara, saat ini untuk saudara mengalami janji-janji firman Tuhan, maka yang pertama, milikilah hati yang rindu melekat kepada Tuhan. Bukan kepada berkat, bukan kepada janji-janji, bukan kepada mujizat, tetapi kepada Tuhan sendiri. Dan kemudian hiduplah dalam pengenalan akan Tuhan. Kenallah Tuhan yang kita sembah, saudara. Dan kemudian yang terakhir, hiduplah dalam doa dan seruan kepada Tuhan, karena Dia Allah yang menjawab doa. Puji Tuhan, saudara, biarlah hari ini firman Tuhan ini memberi semangat baru kepada saudara.
membangkitkan iman saudara, menjamah dan menyentuh hati saudara, sehingga hati saudara hari ini diubahkan oleh Tuhan menjadi hati yang rindu melekat kepada Tuhan, menjadi hati yang rindu berseru kepada Tuhan, dan menjadi hati yang rindu untuk selalu mengenal Tuhan. Kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan ini, saudara. Biarlah firman Tuhan ini memberkati saudara. Jalani hari ini dengan menerapkan firman Tuhan. Tuhan kiranya memberkati saudara. Firman Tuhan ini kiranya menghibur, meneguhkan, menerangi kehidupan saudara. Dalam nama Yesus. Haleluya. Puji Tuhan saudara, saya percaya kebenaran firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah menguatkan dan membangkitkan iman saudara. Tiba waktunya kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara dalam doa dalam segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, profesi saudara, pekerjaan saudara, dan segala aspek kehidupan saudara. Mari kita berdoa bersama saudara, datang kepada Tuhan dengan penuh penyerahan, dengan penuh kerinduan bahwa Dia Bapa yang baik yang mendengarkan doa-doa dan seruan kita kepada Dia. Mari siapkan hati dan pikiran saudara, kita berdoa bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan pagi dan doa pagi ini ya Tuhan. Saat ini hamba berdoa, biarlah kasih karunia-Mu melimpah dalam kehidupan mereka. Firman-Mu telah meneguhkan iman mereka dan mereka mau melangkah sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Itu sebabnya Engkau yang menyertai kehidupan mereka ya Tuhan. Tuhan yang menyertai perjalanan dan setiap langkah kehidupan mereka, sehingga mereka akan tetap melangkah dalam kebenaran dan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Berkati setiap anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Engkau yang menyertai mereka. Hamba berdoa biarlah damai sejahtera Tuhan memenuhi seluruh kehidupan anak-anak-Mu. Sukacita Tuhan memenuhi kehidupan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ketika Engkau menyertai mereka, ketika damai-Mu memenuhi kehidupan mereka, maka keberhasilan akan menjadi bagian mereka. Kau jadikan mereka berhasil dalam segala pekerjaan mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Jadikan mereka berhasil untuk apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka usahakan ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jadikan semua anak-anak-Mu menjadi anak-anak-Mu yang diberkati, menjadi anak-anak-Mu yang berhasil, sehingga hidup mereka jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, jadi berkat bagi keluarga, dan jadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, hamba berdoa ya Tuhan, Engkaulah yang punya hikmat. Itu sebabnya saat ini berilah hikmat bagi anak-anak-Mu dalam menjalani kehidupan mereka, dalam mereka melakukan usaha pekerjaan dan bisnis mereka. Beri mereka hikmat sehingga mereka akan berhasil dalam apapun yang mereka kerjakan dalam hidup mereka, dalam nama Tuhan Yesus. Dan hamba berdoa ya Tuhan, biarlah setiap anak-anak-Mu punya prinsip untuk mengerjakan yang terbaik, melakukan yang terbaik, berbuat yang terbaik, sehingga Engkau juga akan mengerjakan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Berkati anak-anak-Mu untuk berbuat yang terbaik ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, berkati setiap anak-anak-Mu ini. Hamba mau berdoa buat segala profesi yang mereka lakukan, profesi yang mereka kerjakan dalam kehidupan mereka. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, pebisnis ya Tuhan. Hamba berdoa, berkati segala usaha, berkati bisnis mereka, sehingga apa yang mereka usahakan akan berhasil, sehingga bisnis mereka akan berhasil, dan mereka jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang. Berkati segala usaha, pekerjaan, dan bisnis anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Hamba berdoa buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani ya Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati para petani. Apa yang mereka tanam, Tuhan memberkati sehingga mereka akan menuai dengan penuh sukacita. Berkati para petani dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan dan memberkati semua anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani.
para pedagang juga ya Tuhan. Tuhan memberkati apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Berkati ya Bapa, berkati. Biarlah usaha dagang mereka semakin bertumbuh, semakin berkembang, sehingga hidup mereka jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat buat pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang. Berkati apa yang diusahakan oleh anak-anak-Mu, dagang yang mereka usahakan dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang memberkati anak-anak-Mu, melindungi anak-anak-Mu dalam pekerjaan mereka, jauhkan dari segala mara bahaya. Tuhan menjagai, melindungi, menyertai, dan memberkati setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh ya Tuhan. Kau angkat derajat mereka, Kau angkat dan kembangkan ekonomi mereka, berikan mereka hikmat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu para pegawai, karyawan ya Tuhan, dalam bidang apapun mereka yang berprofesi sebagai karyawan dan pegawai. Tuhan campur tangan, berkati mereka, ajar mereka yang melakukan yang terbaik. Engkau yang mempromosikan mereka, berkati kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai ya Tuhan, dalam nama Yesus. Para PNS, TNI, Polri, semuanya Tuhan memberkati dalam nama Tuhan Yesus. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini dan melakukan yang terbaik bagi bangsa ini. Hamba berdoa, berkati anak-anak-Mu ya Tuhan yang berprofesi sebagai PNS, TNI, Polri, semuanya Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Pakai mereka, berkati mereka dalam menjaga keamanan bangsa ini ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis ya Tuhan, dokter, bidan, perawat, semuanya yang ada di bagian medis. Tuhan memberkati mereka Bapa yang baik, ajar mereka melakukan yang terbaik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah orang-orang yang mereka rawat mengalami kekuatan dan mereka mengalami kesembuhan. Berkati para medis ya Tuhan, dan juga Tuhan yang menjaga, melindungi, menyertai mereka dalam nama Yesus Kristus. Bapa yang baik, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam kondisi pengangguran saat ini, tidak punya kerja. Tuhan, tolong anak-anak-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang buka jalan sehingga anak-Mu ya Tuhan mendapatkan pekerjaan untuk membiayai kebutuhan hidupnya, keluarganya. Bapa yang baik, tolong anak-anak-Mu yang sedang tidak punya pekerjaan, yang sedang ada dalam pengangguran saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang campur tangan dalam kehidupan anak-anak-Mu, berikan mereka pekerjaan. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi para pensiunan ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan tolong anak-anak-Mu yang sudah pensiun, berikan terus semangat bagi mereka, perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan, kesehatan daripada Tuhan nyata bagi mereka. Berkati anak-anak-Mu ya Tuhan yang sudah pensiun dalam nama Yesus. Berkati para nelayan juga, Tuhan campur tangan bagi para nelayan. Biarlah Tuhan juga memberkati kehidupan mereka. Bapa yang baik, mungkin masih ada profesi anak-anak-Mu yang belum disebutkan saat ini. Hamba berdoa Tuhan memberkati profesi mereka, apapun profesi mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan jamah, dan Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Hamba berdoa buat profesi setiap anak-anak-Mu, sehingga berkat Tuhan mengalir dalam profesi mereka, sehingga mereka bisa jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat buat pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang dalam nama Tuhan Yesus. Hal yang paling penting hamba berdoa, berkati semua anak-anak-Mu dalam kesehatan mereka ya Tuhan. Berikan kesehatan bagi anak-anak-Mu sehingga mereka bisa berkarir, sehingga mereka bisa bekerja dan hidup mereka maksimal. Dalam nama Yesus berikan kesehatan, jaga anak-anak-Mu ya Tuhan, ajar mereka juga berhikmat dalam menjaga kesehatan mereka. Dan hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang sakit, apapun yang menjadi sakit penyakit anak-anak-Mu satu persatu Engkau yang tahu.
Saat ini hamba berdoa buat setiap anak-anak-Mu yang sakit, sembuhkan dia dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kerjakan mujizat, kerjakan kesembuhan bagi setiap anak-anak-Mu yang mengalami sakit penyakit. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu yang hari ini sedang memikul masalah yang berat, persoalan yang berat, beban hidup yang berat. Bapa di sorga, hamba berdoa, Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Angkat segala beban, masalah dan persoalan kehidupannya, angkat segala beban berat yang menindih kehidupannya, dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berikan jalan keluar sehingga anak-anak-Mu maksimal dalam apa yang mereka kerjakan dan perbuat ya Tuhan. Dalam nama Yesus, hamba juga berdoa buat keluarga-keluarga anak-anak-Mu, karena kebahagiaan keluarga itu sangat menentukan anak-anak-Mu maksimal dalam kehidupan mereka. Hamba berdoa, berkati anak-anak-Mu, berkati keluarga mereka, suami, istri, anak-anak. Berkati semuanya ya Tuhan, ajar mereka berperan sebagaimana seharusnya di tengah-tengah keluarga. Berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Saat ini ya Bapa, kami juga berdoa, biarlah segala sesuatu yang dikerjakan anak-anak-Mu dalam segala aspek kehidupan mereka di sepanjang hari ini yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan jadikan mereka berhasil. Tuhan jadikan mereka berhasil. Hamba berdoa, biarlah keberhasilan daripada Tuhan tercurah dalam kehidupan anak-anak-Mu. Ini doa hamba ya Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu ini. Curahkan berkat-Mu berlimpah dalam kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya saudara sudah diteguhkan, dikuatkan setelah saudara didoakan dan setelah saudara mendengarkan renungan firman Tuhan. Tetaplah kuat, tetaplah teguh dalam Tuhan, jalani semuanya dalam Tuhan. Saudara, kalau saudara belum berlangganan dengan channel ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Saudara, kalau masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya supaya setiap hari saudara diberkati melalui firman Tuhan. Setiap hari saudara didoakan. Kalau saudara merasa diberkati melalui program ini dan saudara rindu untuk memberkati, saudara rindu untuk menjadi berkat, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Kerjakan dan lakukan yang terbaik di sepanjang hari ini, maka Tuhan akan menjadikan saudara berhasil. Puji Tuhan saudara, Tuhan memberkati setiap kita. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita jalani hari ini dengan penuh sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Berkat Tuhan berlimpah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin.